Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur kita, dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Allah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak satu pun Tuhan Yesus dari setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus boleh kehilangan berkat Tuhan. Tapi setiap kami yang datang hari ini Tuhan Yesus, boleh kami menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan, yang mungkin tidak terlihat oleh mata kami Tuhan, tapi kami boleh merasakan itu Tuhan pagi hari ini. Dan kami minta juga Tuhan Yesus, biar Roh Allah memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, bahkan tempat ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Pagi hari ini kami rindu Tuhan sendiri yang boleh jamah setiap kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami Tuhan Yesus boleh pulang Tuhan dengan sesuatu yang baru, yang luar biasa daripada-Mu. Bahkan setiap kami Tuhan Yesus yang mungkin punya pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami hari ini, kami mau tanggalkan dulu Tuhan Yesus semuanya Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang begitu besar, punya Allah yang begitu hebat, punya Allah yang heran setiap perbuatannya ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biar pagi hari ini kita siapin hati kita untuk kita boleh ketemu sama Tuhan langsung, untuk kita boleh benar-benar rasain kasih-Nya Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita.
hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau yang memberikan kami tubuh yang sehat, untuk kami tetap memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa ada di ruangan ini. Dan bagi saudara-saudara semua yang di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarlah hadirat Allah tetap ada di sekitar saudara-saudara semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada waktu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan menuntun setiap langkah kami, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Kau yang bersabda kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup taat dan setia akan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bagi kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini. Saya juga mengucapkan shalom kepada saudara-saudara semua yang di rumah, yang ikut di dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ada satu cerita di sini menggambarkan bagaimana Elizabeth yang sudah mandul ya, dan suaminya Zakaria, Nabi Zakaria, dia juga sudah tua. Pada waktu Tuhan melakukan mukjizat di dalam kehidupan Elizabeth, sehingga dia bisa mendapatkan seorang putra yang bernama John the Baptist atau Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lalu saya sambung ke ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan Elizabeth, ya, sehingga dia bisa mendapatkan seorang putra yang bernama Yohanes, ya. Dan Yohanes ini dipakai Tuhan luar biasa. Tidak hanya untuk memberitakan kepada banyak orang di padang gurun waktu dia berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat," ya. Tapi tidak hanya memberitakan pertobatan kepada banyak orang, tapi dia juga harus mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Jadi Yohanes ini dipakai Tuhan untuk membuat banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah mereka, ya. Itu yang Yohanes lakukan di dalam kehidupannya. Lalu ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jadi Yohanes ini tidak hanya memberitakan, ya, "Hai, semua orang harus bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat," ya.
tetapi dia juga mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak. Setelah itu kita harus juga menjadi berkat bagi banyak orang, mempersiapkan orang untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, kita juga sendiri harus dipersiapkan oleh Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mempersiapkan orang untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan kalau kita sendiri tidak menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Tidak mungkin. Bagaimana seorang juara tenis meja bisa melatih orang untuk menjadi juara? Tentunya dia sendiri harus bisa menjadi juara. Paling tidak dia harus bisa menguasai teknik-teknik bagaimana bermain tenis meja. Saya percaya bahwa setiap kita dipersiapkan hari-hari ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadikan orang-orang menjadi umat yang layak bagi Tuhan, supaya orang-orang yang hidupnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, dan menjadi orang-orang yang siap ditolong oleh Tuhan, karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi berita firman kepada banyak orang. Di dalam mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, kita harus melakukan beberapa kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. Ada beberapa kebiasaan baik yang perlu dilatih agar kita menjadi umat yang layak dan berkenan bagi Tuhan. Kita harus melatih diri kita supaya kita menjadi umat yang layak terlebih dahulu. Dan kebiasaan baik itu akan timbul di dalam kehidupan kita kalau kita melakukan kebiasaan yang baik itu berulang-ulang. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik berulang-ulang, itu menjadi satu kebiasaan bagi kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, itu menjadi kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri kita melakukan kebiasaan yang baik, dengan melatih diri kita melakukan yang baik berulang-ulang. Yang pertama, supaya kita bisa mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, kita harus mengembangkan kebiasaan meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus mempunyai kebiasaan meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Artinya kita harus lebih banyak spend time dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam doa, ujian, penyembahan, dan mempelajari firman Tuhan. Secara pribadi, jangan kita malas untuk beribadah. Karena pada waktu kita membiasakan diri kita untuk kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, berarti kita dengan secara teratur kita melatih diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kita mempersiapkan umat yang layak, kita juga harus mempersiapkan diri kita supaya kita ini menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Jadi Tuhan menghendaki supaya kita, walaupun kita muda, kita harus mempersiapkan diri kita, supaya diri kita itu jangan mempermalukan nama Tuhan. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita bisa mempunyai perkataan yang baik. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga tingkah laku kita. Kita harus menjaga kasih kita, kasih yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
kasih yang tanpa batas, ya. Kasih yang tanpa mengharapkan balasan, atau kasih yang disebut kasih agape, ya. Kita juga disuruh untuk menjaga kesetiaan kita, ya. Kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan Yesus, ya. Walaupun hari-hari ini kita ditawarkan oleh dunia dengan bermacam-macam fasilitas, ya, supaya kita menjauh hidup kita dari Tuhan, kita harus membuat satu keputusan di dalam hidup kita untuk kita bisa menolak semua tawaran dunia itu dan tetap mengikut Tuhan Yesus dengan setia, dan juga menjaga kekudusan di dalam hidup kita, ya. Karena di dalam tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita, ya. Jangan kita mencemarkan tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu kita tahu pada waktu kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, kita akan lebih banyak waktu untuk berdoa. Saudara tahu waktu kita berdoa, iblis itu tidak suka. Pada waktu saudara dan saya banyak kita meluangkan waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, iblis itu tidak suka. Oleh karena itu dia akan menggunakan segala macam cara untuk menjauhkan kita meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dengan segala kesibukan kita, ada yang sibuk dengan pelayanan, ada yang sibuk dengan pekerjaan, sampai waktu pribadi kita dengan Tuhan itu tidak ada, saudara. Rasanya tiap hari itu kita diubur-ubur pekerjaan, setiap hari itu kita diubur-ubur pelayanan yang gak ada habis-habisnya. Tetapi pada waktu saudara berdoa, bersekutu dengan Tuhan, saudara akan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan itu tidak mau agar saudara itu menjauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan supaya saudara dan saya selalu dekat bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasakan hadiratnya. Kita akan merasakan tangannya yang sedang membelai rambut kita. Dia yang sedang mendekap tubuh kita. Pada waktu saudara sedang mengalami kesulitan dalam hidup saudara, pada waktu saudara masuk di dalam doa pribadi dengan Tuhan, saudara akan merasakan damai sejahtera di dalam hidup saudara. Karena hanya Dialah yang bisa memberikan solusi di dalam setiap persoalan dalam hidup saudara. Karena Dia itu Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang setia. Saudara, banyak orang Kristen yang suka hidupnya itu diwakili oleh orang lain. Pada waktu kita mungkin mengajak teman kita, ayo kita ada ibadah hari Minggu, enggak deh, lu aja deh. Nanti setelah pulang ibadah, lu cerita sama gue ya, apa firman-Nya di sana. Padahal Tuhan sedang mengundang saudara secara pribadi untuk Tuhan berbicara melalui hamba-Nya kepada saudara. Tapi banyak kali kita suka diwakili oleh orang lain. Pada waktu kita harusnya berdoa, ya, pribadi dengan Tuhan, ya, masuk di dalam ruangan, di dalam kamar, ya, untuk secara pribadi berfellowship dengan Tuhan, ya. Tapi saudara biasanya, udah lu aja deh, atau kalau suami istri, udah istrinya aja deh. Nanti setelah selesai berdoa, kasih tahu sama saya Tuhan bicaranya apa. Kita tidak bisa begitu, saudara. Hari-hari ini saudara harus berdoa secara pribadi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, karena Tuhan itu rindu untuk memberikan jawabannya kepada setiap kita, dan Dia rindu untuk memberikan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Dia tahu bahwa kita sedang menghadapi begitu banyak permasalahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan tidak minta pertolongan Tuhan, kita akan hanyut oleh dunia ini, saudara. Oleh karena itu, jangan kita diwakili oleh siapapun, ya. Karena Tuhan rindu untuk bertemu muka dengan kita. Karena Dia rindu untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dia rindu untuk menyatakan bahwa Dia berkuasa di dalam hidup kita, bahwa Dia yang mengontrol kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus banyak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan.
Pada waktu kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, berarti kita juga sedang membaca firman Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, rasanya Tuhan itu sedang berbicara di hadapan kita. Kita akan mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Kita akan mengerti apa yang Dia kehendaki dari kehidupan kita, apa yang Dia tidak suka yang selama ini kita lakukan, apa yang sedang Tuhan tegur di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi pada waktu saudara membaca firman Tuhan, rasanya saudara itu sedang bertatap muka dengan Tuhan. Seringkali mungkin kalau Tuhan sedang mengoreksi saudara, rasanya Tuhan tuh lagi ngejewerin kita, ya. Tapi bukan dengan rasa benci kepada kita, tapi Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu orang yang ditegur dan dihajar itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan, kita harusnya bersyukur saudara, karena saudara diperhatikan oleh Tuhan. Kalau saudara dibiarin aja, berarti saudara tidak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita punya Tuhan yang mengasihi setiap saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus banyak meluangkan waktu kita secara pribadi dengan Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, saya tahu banyak dari kita yang suka naikkan pujian dan penyembahan pada waktu mandi, ya, pada waktu masak mungkin, pada waktu kita sendiri, ya. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Yang penting selama itu keluar dari dalam hati kita pujian dan penyembahan yang terbaik dari hidup kita. Kalau kita sedang sedih, ya, kita memuji Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan itu sedang dekat dengan kita, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin supaya kita lebih lagi meluangkan waktu bersama dengan Dia. Karena pada waktu kita meluangkan banyak waktu bersama dengan Tuhan, kita akan tahu apa sih sebetulnya yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita. Baru-baru ini saya juga sedang menghadapi satu persoalan, tetapi Tuhan campur tangan di dalam persoalan saya, dan Tuhan menyelesaikan semua persoalan saya. Bahkan pada waktu saya berdoa, Tuhan angkat beban ini Tuhan, dan Tuhan buktikan. Satu hari sebelum saya ulang tahun, Tuhan menyelesaikan persoalan saya dengan caranya yang sempurna dan ajaib. Saya cerita sama istri saya cerita sama anak saya bilang luar biasa Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikir bisa terselesaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan setiap persoalan kita itu hanya segelintir kerikil kecil, ya. Jadi apapun persoalan dalam hidup kita, kita harus berani menyerahkannya kepada Tuhan. Pada waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, Dia mengambil alih, dan kita terus berjalan bersama dengan Dia, ya. Dulu sebelum saya lahir baru, ya, kalau setiap saya mengalami persoalan dalam hidup saya selalu berpikir bagaimana saya bisa memecahkan persoalan saya. Kalau saya sudah menghadapi satu persoalan, saya nggak bisa kerjain persoalan yang lain. Tapi pada waktu saya dekat dengan Tuhan, apapun persoalan yang saya hadapi, saya toh bisa melakukan pekerjaan saya yang lain, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengambil alih persoalan saya, dan Tuhan sudah membukakan jalan yang baru bagi saya. Oleh karena itu, kita harus meluangkan banyak waktu bersama dengan Tuhan, dan jadikan waktu kita pribadi dengan Tuhan itu satu kebiasaan di dalam kehidupan kita, menjadi satu lifestyle di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus meluangkan waktu kita dengan Tuhan, ya. Dan yang kedua yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita, kita harus membiasakan diri kita untuk mempunyai hati nurani yang tetap murni, ya. Kita harus bisa menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya di dalam kehidupan kita, jangan kita hidup dengan
tuduhan atau persoalan di dalam hidup kita. Pada waktu kita mempunyai rasa ada tuduhan atau ada ganjelan di dalam hati kita, cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya tahu bahwa saudara-saudara pada waktu malam sebelum kita tidur, kita mempunyai kebiasaan yang baik sebetulnya. Kita berdoa, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Mungkin sepanjang hari kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, dan banyak hal yang terlupakan di dalam hidup kita yang tanpa sadar kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu malam sebelum kita tidur, itulah saat yang terbaik saudara bersekutu dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, apakah ada sesuatu yang saudara sudah lakukan atau pikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan ampuni saudara. Karena pada waktu saudara datang ke hadirat Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan saudara, Tuhan itu mengampuni dan melupakan segala kejahatan yang saudara sudah lakukan. Karena Dia Tuhan yang setia, saudara. Oleh karena itu, pada waktu saudara sudah diampuni dari segala dosa dan kesalahan saudara, tentunya saudara tidak punya lagi rasa tertuduh di dalam kehidupan saudara. Tidak lagi ada rasa bersalah di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Saudara bisa memuji Tuhan dengan di dalam roh dan kebenaran, tanpa ada rasa tuduhan, tanpa ada rasa salah di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kalau hati kita tidak beres, itu akan keluar dan terpancar di dalam kehidupan kita. Kalau hati saudara banyak menyimpan sakit hati, hal-hal yang tidak baik di dalam hati saudara, maka hidup saudara juga tidak mencerminkan akan kasih Kristus. Hidup saudara akan dipenuhi dengan marah-marah, dengan kekesalan. Oleh karena itu, kita harus minta sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati saudara. Saudara ingat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, ketika Nabi Samuel sedang mencari siapa nih penggantinya raja sebentar ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita. Minta setiap saat dikoreksi oleh Tuhan, supaya hati saudara murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan bisa berbicara kalau hati saudara itu nggak beres di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu hati saudara beres, saudara akan bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara melalui hati saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan di sini, kitab Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita ini bersih, murni di hadapan Tuhan.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu kita harus menjadikan kebiasaan hidup dengan iman yang positif. Tadi yang pertama, bahwa kita harus banyak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus banyak berdoa, kita harus banyak baca firman, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan ya. Kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kita lalai untuk datang ibadah ya. Karena pada waktu ibadah saudara diberkati oleh firman Tuhan. Pada waktu saudara ibadah, Tuhan berbicara kepada saudara ya. Yang kedua, bahwa kita harus menjaga hati nurani kita supaya murni ya. Karena pada waktu hati saudara murni, Tuhan bisa berbicara kepada saudara ya. Karena pada waktu saudara mempunyai hati yang murni, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Yang ketiga, kita harus mempunyai kebiasaan hidup dengan iman yang positif. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah satu kebiasaan atau suatu keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu dan kita percaya bahwa semuanya itu karena pekerjaan tangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita hidup oleh iman, kita akan menjalani kehidupan hari demi hari dengan mempercayai Tuhan dalam setiap persoalan atau di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang saudara hari-hari ini alami, saudara harus percaya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Selama saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya taat dan setia melakukan perintah Tuhan ya. Saya percaya bahwa walaupun keadaan ekonomi di dunia ini secara global belum membaik ya, tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah putus di dalam kehidupan anak-anaknya. Karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Tentunya kita ini dipelihara oleh Tuhan. Tentunya kita ini diatur langkah hidup kita oleh Tuhan ya. Oleh karena itu kita jangan takut, jangan khawatir ya. Karena sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab tongkatnya yang akan menyertai saudara dan menghibur saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus mempunyai iman yang positif dalam kehidupan kita? Karena tanpa iman Tuhan itu tidak berkenan dalam hidup saudara. Saya bisa tunjukkan ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah hari-hari ini saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan saudara? Mencari kebenaran, mencari kerajaannya terlebih dulu dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan untuk saudara. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, berarti kita membaca firman Tuhan ya, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jadi kita itu harus menjadi orang yang hidupnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang
mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak bagi Dia. Kalau saudara tidak menjadi umat yang layak, bagaimana saudara bisa mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan? Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kita harus menjadi orang yang suka spend time, suka meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu, banyak orang berbeda-beda di dalam kehidupannya meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Ada yang waktu pribadi dengan Tuhan pagi-pagi benar, ada orang yang mungkin dilakukannya pada waktu malam. Tapi saya percaya pagi-pagi benar itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Markus, ya. Pada waktu pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa. Kita juga harus berdoa. Kalau Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa, apalagi kita. Dan kita juga harus mempunyai kebiasaan menjaga hati kita, supaya hati kita ini murni di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang hati yang murni dan tangan yang bersih yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Kalau saudara mempunyai hati yang murni dan tangan yang bersih, saudara boleh naik ke gunungnya Tuhan. Saudara bisa fellowship dengan Tuhan setiap waktu. Apapun persoalan di dalam hidup saudara, seberapa besar pun Tuhan sanggup mengambil alih dan menyelesaikan persoalan itu, dan saudara akan mengalami pemulihan dalam hidup saudara. Jadikan kebiasaan hidup dengan iman yang positif. Saudara harus hidup dengan iman, bukan diiman-imanin. Banyak orang Kristen juga hidup dengan diiman-imanin. Dalam nama Yesus aku berdoa, mesin ATM ini pasti ada uangnya, padahal saldonya cuma 25.000. Tapi diiman-imanin dalam nama Yesus. Kita harus tahu bahwa iman itu apa di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Kita harapkan bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya bahwa hidup kita aman di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kita yakin bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Amin. Oleh karena itu, jangan saudara berhenti menjadi orang-orang yang cukup bertobat, cukup menerima Tuhan Yesus, tapi saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Berarti saudara harus lebih rajin berdoa, saudara harus lebih rajin membaca firman Tuhan, harus lebih rajin lagi meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan supaya iman saudara bertumbuh. Karena pada waktu iman saudara bertumbuh, saudara akan hidup mempunyai kebiasaan hidup dengan iman yang murni dan positif. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
iman bahwa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit telah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib telah menguduskan setiap kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami di hadapan-Mu benar ya Tuhan. Karena Engkau yang telah membenarkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah Kristus, ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu telah Kau curahkan bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami, dan Kau telah membuktikan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Biarlah kami memberitakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Layakkan kami Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, pengampunan-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan saksi-Mu yang hidup, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan dibagikan. Mari kita angkat roti kita. Kita percaya dengan yakin bahwa ini adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita, dan kita percaya dengan yakin bahwa ini adalah darah Kristus yang telah menyucikan dan menguduskan hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita benar di hadapan Tuhan oleh karena darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima
kami, telah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Sebab Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Di dalam menjelang ibadah Hari Raya Paskah, Gereja GBI Kunir akan mengajak jemaat Tuhan untuk ikut di dalam doa puasa yang akan kami mulai tanggal 12 Maret jam 10 malam. Itu udah cut off ya, itu waktu terakhir sebelum kita berhenti makan sampai jam 12 hari kemudian. Jadi dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 2 April kita akan berpuasa. Nanti pokok-pokok doanya akan saya share di dalam GBI Kunir informasi yang biasa disebarkan oleh Pak Kiki. Nanti saudara-saudara bisa melihat atau nanti dicantumkan di dalam warta jemaat. Ya, selain saudara juga bisa berdoa untuk pribadi masing-masing. Saya percaya pada waktu saudara berdoa dan berpuasa, mujizat Allah pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti bekerja. Saudara-saudara, kita harus terbiasa juga untuk berdoa dan berpuasa. Ya, karena kita harus mengalahkan kedagingan kita. Ya. Jadi saya mengajak jemaat untuk ikut di dalam doa puasa mulai tanggal 12 Maret sampai tanggal 2 April. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, silakan tutup dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang telah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang telah mengenyangkan kami dengan perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kami berdoa, Tuhan telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Tidak memperkenalkan hanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kami boleh mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Berarti umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, umat yang sungguh-sungguh melakukan dengan setia dan taat perintah-perintah Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus juga yang menolong setiap umat-Mu supaya kami bisa melakukan semuanya itu. Karena itulah kehendak-Mu, dan kehendak-Mu pasti jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir pagi hari ini di ruangan ini. Kalau sebentar mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, kami minta penyertaan tangan kasih Tuhan yang akan menuntun, melindungi mereka, dan menimbakan mereka di rumah dengan selamat. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Biar Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan, kami sanggup mencukupinya. Dan kami percaya bagi mereka yang sakit di rumah, biar tangan kasih Tuhan yang menjamah tubuh mereka. Dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biar Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan di dalam mereka menuntun dan memutuskan banyak hal di dalam negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk seluruh para pejabat mulai dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan yang memberikan rasa takut dan taat kepada Tuhan, supaya mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar. Kami berdoa untuk Kelurahan Pondok Cabe Uding. Kami berdoa untuk Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel. Biar Tuhan memberikan kedamaian, kerukunan antara umat beragama. Kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni. Biar kami boleh melakukan bagian kami masing-masing dengan bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan
yang mungkin hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu, dan Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap jemaat Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terhindar dari segala serangan COVID-19, supaya setiap kami ada di dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan tubuh yang sehat kami melayani Tuhan lebih hebat lagi. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Tuhan yang setia. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan terus beracara dan berbicara, menjadi penuntun bagi kami di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang mengontrol dan berdaulat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar di hari-hari masa pandemik ini kami tambah hari tambah cinta Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa hidup ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang meluruskan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Biar Tuhan memberkati setiap persembahan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Tuhan pakai seluruh dana untuk kemuliaan dan pekerjaan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan dari segala pertikaian, jauhkan dari segala bencana alam, berikan kedamaian di dalam negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.